Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update mengenai penurunan passing grade, teman-teman ya. Penurunan passing grade yang cukup ramai dibahas di berbagai media hari ini, teman-teman ya. Namun admin di sini akan membagikan informasi tersebut lebih dalam lagi, atau berita tersebut lebih dalam lagi mengenai penurunannya. Nah, ada pertimbangan tertentu, teman-teman ya. Namun sebelum lanjut ke info intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info terupdate setiap harinya dari channel ini. Oke, kita lanjut saja rekan-rekan ya ke informasi intinya. Nah, sebagaimana dikutip dari jpnn.com. Ini judulnya, info terbaru V3K Guru tahap 1. Ada kebijakan usia dan masa kerja honorer. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, jika yang dipertimbangkan salah satunya adalah masa kerja. Nah, karena banyak sekali rekan kita yang masa kerjanya cukup lama. Nah, di sini kita bisa lihat juga bersama infonya di sini tanggal 2 Oktober 2021 atau tepatnya hari ini teman-teman ya, hari Sabtu. Oke, kita cek lebih dalam lagi. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN memberikan sinyal positif terhadap usulan Komisi 10 DPR RI dalam penentuan kelulusan P3K Guru tahap 1. Nah, di sini dikatakan sinyal positif teman-teman ya. Alhamdulillah. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 23 September, salah satu kesepakatannya adalah meningkatkan afirmasi kompetensi teknis. Secara khusus, Komisi 10 juga meminta agar pemerintah memprioritaskan guru honorer usia di atas 50 tahun. Nah, sesuai rapat Panselnas pada 30 September, permintaan Komisi 10 untuk usia akhirnya jadi pertimbangan. Nah, kita garis bawahi teman-teman ya, jadi pertimbangan, jadi usulan dari Komisi 10. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas CASN 2021 tengah menghitung tingkat kelulusan P3K Guru tahap 1 dan melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusan tersebut. Salah satu simulasi yang dilakukan adalah penurunan passing grade guru tahap 1. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, salah satu simulasi yang dilakukan adalah penurunan passing grade P3K Guru tahap 1. Nah, menurut PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana sejak Jumat 1 Oktober 2021, timnya bekerja lembur untuk melakukan penghitungan tingkat kelulusan dan simulasi. Nah, secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Panselnas, admin cukup apresiasi teman-teman ya. Bisa diapresiasi yang bekerja keras untuk kita semua. Dia menyebutkan untuk simulasi penurunan passing grade diperhitungkan usia dan masa kerja. Ya, ini teman-teman ya, usia dan masa kerja yang diperhitungkan. Ini baru penghitungan dan simulasi karena masih menunggu keputusan Menpan RB sebagai payung hukum ya. Kalau misalnya memang ada perubahan, otomatis juga harus disetujui oleh Menpan RB rekan-rekan ya. Dia menyebutkan dalam draft Kemenpan RB ada kebijakan khusus berupa penurunan passing grade untuk guru honorer usia 50 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun. Mereka juga harus terdaftar di Dapodik. Jadi yang mendapatkan penurunan itu salah satunya di sini disebut ya, yang disebut di sini adalah guru honorer usia 50 tahun ke atas, masa kerjanya 3 tahun. Mereka juga harus terdaftar di Dapodik. Nah, ini wajib teman-teman ya, terdaftar di Dapodik. Dan masa kerjanya minimal 3 tahun karena di sini disebut 3 tahun ke atas. Oke, kita cek lagi apakah hanya berusia 50 tahun saja. Nah, penurunan passing grade P3K Guru ini berlaku untuk seluruh peserta tes tahap 1, guru honorer K2, non K2 di sekolah negeri yang usianya di atas 50 tahun. Jadi guru honorer K2 katanya dan non K2
yang di sekolah negeri yang usianya di atas 50 tahun. Jadi menjadi inti di sini teman-teman ya, usianya di atas 50 tahun ya, minimal lah 51 seperti itu. Ditanya apakah penurunan passing grade berlaku untuk seluruh seleksi kompetensi? Menurut Bima tidak semuanya. Sementara ini hanya kompetensi teknis, karena memang rekan-rekannya banyak yang jatuh di kompetensi teknis ini. Dia menambahkan, penentuan kelulusan akan dilakukan bila regulasi Kemenpan RB, Kemenpan RB sudah terbit. Berarti ada nanti yang akan diterbitkan lagi teman-teman ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sudah terbit katanya. Bima mengatakan Panselnas mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya agar regulasi itu segera diselesaikan. Berarti ada memang regulasi yang akan diterbitkan oleh Pan RB teman-teman ya, oleh Kemenpan RB begitu, sesuai dengan informasi yang disampaikan di berita ini atau di portal jpnn.com ini teman-teman ya, agar regulasi itu segera diselesaikan. Tim kerja lembur ini cetusnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN atau Bapak Suharmen mengungkapkan, sesuai kesepakatan dalam rapat Panselnas, BKN diberikan tugas menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi, kemudian melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusannya tersebut dimulai 1 Oktober, berarti kemarin teman-teman ya. Dia berharap Senin 4 Oktober tim BKN sudah bisa melaporkan ke Panselnas hasil olahannya teman-teman ya. Komisi 10 DPR sendiri memberikan tenggat waktu kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk melaporkan hasil pembahasan dengan Panselnas sebelum 6 Oktober. Nah, ini memang harusnya seperti ini teman-teman ya. 6 Oktober. Jadi harus sudah ada kejelasan sebelum tanggal 6 Oktober ini. Ini permintaan daripada Komisi 10 terhadap Mendikbudristek. Tapi mudah-mudahan saja teman-teman ya. Nah, mungkin ini yang dapat admin sampaikan di video ini. Yang paling intinya adalah inilah syarat atau kriteria yang berhak mendapatkan afirmasi penurunan passing grade jika memang disetujui oleh Menpan RB. Nah, paling tepatnya kita menunggu saja regulasinya untuk terbit rekan-rekan ya. Semoga saja regulasi ini secepatnya diterbitkan. Mungkin inilah informasi yang dapat admin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.